Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang mulia, ajaib, dan penuh kasih sayang. Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam, hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian, untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada pagi hari ini, terdapat dalam kitab Yeremia pasal 29, ayat 11-14, yang berbunyi demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat, kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat, yang dari mana aku telah membuang kamu. Saudaraku, ada sebuah cerita tentang seorang ibu yang marah besar terhadap anaknya yang sedang duduk di bangku SMP. Ibunya memarahi anaknya yang pulang sekolah hingga larut malam tanpa memberitahu ibunya. Ibunya benar-benar naik pitam lantaran sejak siang ia menanyai rekan-rekannya dan tetangganya karena anaknya tak kunjung tiba di rumah. Anaknya benar-benar dihukum, tidak boleh bermain game, dan tidak boleh bermain dengan teman-temannya selama 7 hari. Anaknya merasa kaget dan menangis akan tindakan disiplin dari ibunya. Untuk beberapa saat lamanya, anaknya merasa ketegangan di antara ibunya untuk pertama kalinya. Ibunya mencoba mendidik anaknya untuk mengerti betapa pentingnya izin dan komunikasi kepada orang tua. Seminggu tanpa kehadiran sosok ibu, yang biasa dan ramah, membuat anak ini benar-benar melihat sisi lain dari ibunya. Ia merasa bahwa ibunya membencinya, dan tidak menyayanginya, di dalam hari-hari disiplin yang ia harus jalani. Saudaraku, tahukah Anda, bahwa menjadi orang percaya, bukan berarti kita bisa melihat keseluruhan rencana Allah. Ada rencana yang tampak jelas di pikiran kita, namun ada rencana Allah yang tampak misteri bagi kita. Mengalami sesuatu yang tidak seturut prediksi dan dugaan, membuat harapan seakan pupus dan kandas di tengah jalan. Mencoba menghentikan langkah, namun serasa berat. Mencoba bangkit dan memulai lagi, namun kekuatan serasa terkuras. Tuhan seakan diam, dan memberi durasi waktu yang amat panjang, akan sesuatu bagi kita, supaya tampak jelas. Alkitab berkata, bahwa Tuhan akan mendengarkan doa-doa yang dinaikkan siang malam. Seperti yang tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 18, ayat 7, yang berbunyi demikian. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya, yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu, sebelum menolong mereka? Tuhan tidak pernah bermaksud mempermainkan kita, supaya kita bingung dan menyerah. Tuhan hanya ingin melihat,
apakah Ia akan menemui iman di dalam diri kita, atau tidak. Seperti yang tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 18, ayat 8, demikian. Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Iman tidak akan membuat Tuhan meninggalkan dan menepis semua asa dan doa-doa kita. Ia adalah Tuhan yang setia dengan janjinya dan serius dengan orang-orang yang menampilkan iman padanya. Kita tidak tahu akan apa yang terjadi di kemudian hari, namun pastikan bahwa iman tetap ada di dalam diri kita. Tatkala tiba waktunya, kita dilawat oleh Tuhan, Dia benar-benar menjumpai iman di dalam segala kesulitan dan ketidakberdayaan kita. Tuhan ingin kita belajar tentang apa yang terjadi, dan tetap melihat bahwa Tuhan pun tidak diam dan membisu untuk kita. Dia tidak akan membatu melihat kepercayaan dan keyakinan kita padanya. Ia akan memandang kita karena kita beriman padanya. Apapun yang menjadi situasi dan kondisi kita, percayalah bahwa Tuhan mendengarmu tatkala Ia menemui iman di dalam dirimu. Mungkin perasaan kita sedang kacau dan sedang tidak karuan, seperti seorang anak yang mendapat hukuman dari ibunya karena kesalahan yang ia lakukan. Namun percayalah bahwa tatkala anak tersebut memahami apa maksud ibunya, ia akan kembali mendapat perkenanan ibunya. Tatkala kita melihat Allah di dalam segala situasi dan kondisi kita, maka kelak Ia akan membuat mata kita memahami maksud Allah atas apa yang sedang menimpa kita. Bahwa Tuhan memiliki rencana dan perkenanan yang begitu luar biasa di dalam kita. Dalam kitab 2 Korintus pasal 4, ayat 16-18, berkata demikian. Sebab itu, kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Berbahagialah orang yang mendengarkan, dan yang melakukan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami hanya berharap kepada-Mu. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus.
Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini kami akan beraktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.